Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman pendengar podcast Rafiq Aklam dimanapun kalian berada, semoga berada di dalam kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada kesempatan kali ini sedikit berbeda dari seperti biasanya. Biasanya aku ngobrol sendiri, ngobrol-ngobrol nggak jelas. Jadi untuk kali ini mungkin spesial di bulan Ramadan juga. Ini podcastnya aku mengundang salah seorang teman yang memang dia sedang, kuliah di salah satu universitas yang terletak di Amerika kalau nggak salah ini. Dan ini juga belajarnya online, kemudian belajarnya juga dengar-dengarnya juga di tengah malam. Jadi aku pengen tahu ini gimana proses belajarnya di sana gitu kan. Jadi ini kita udah bersama teman kita, mari kita sapa dulu. Halo Adli. Halo Kak Rafiq, Wis Kakak dong dipanggil, abang ya. aja jangan Kakak, ya terserah sih mau Abang, manggil apa aja. oke, ya. Jadi, kita pertanyaan pertama ya biasanya basa-basi lah. Apa kesibukan sekarang, kegiatan sekarang di bulan Ramadan ini ngapain aja? Kalau untuk kesibukan sekarang itu kan, apalagi bulan Ramadan, yang pertama itu ya amalan-amalan bulan Ramadan, seperti baca Quran, terus kayak uh, ngabisin buku, maksudnya itu baca, nyelesain buku gitu kan. Apalagi kitab-kitab masih banyak juga yang belum diselesain. Itulah pokoknya, karena kan dari universitas sendiri itu kalau Ramadan tuh libur, makanya cari kesibukan tentang ibadah-ibadah gitu deh pokoknya. Jadi tadi, sempat dengar ngabisin buku, itu lagi baca buku apa lagi nulis buku ini ceritanya? Tergantung mood juga sih, kadang kalau misalnya lagi banyak waktu itu kadang nulis, nyalin, atau misalnya ringkas kitab-kitab para ulama gitu. Karena kan kalau Oh di Ramadan itu oh jadi kayak lebih, full banyak apa meringkas ibadah lah gitu ya? pokoknya gitu. Iya, karena kan kita harus apa juga kan, nggak sebanyak itu juga ilmu kita harus mengarang gitu kan, jadi ada ngeringkas gitu deh pokoknya. Oke jadi ini, kita langsung ke ini aja ya kayaknya. Pengen tahu ini Minnesota ini kampusnya benar-benar terletak di Amerika apa gimana ini? Coba diceritain dikit tentang kampusnya ini. Untuk Minnesota sendiri, dia kan itu kan nama panjangnya itu kan Islamic University of Minnesota gitu kan. Mhm. Minnesota ini kan terletak di salah satu daerah di California, di Amerika Serikat khususnya kan. Untuk keberadaannya memang di Minnesota ada kampus fisiknya, tapi memang kampus fisik ini digunakan bukan secara full untuk kuliah, tapi secara full untuk acara-acara besar seperti wisuda, seperti acara-acara besar seperti tablik akbar, daerah-daerah Minnesota gitu. Karena Oh, memang secara artian Minnesota ini kan seperti yang dibilang kelas online ya, kuliah online. iya iya iya, benar Jadi memang benar. kuliah online, ya kuliah online. Jadi memang semuanya yang bahkan yang di Minnesota bagai kuliah online juga. Nah, Oke oke oke. Ini kampus ini, fisiknya bukan. dipotong dikit nih, dipotong dikit. Ini kan tadi, ngomongnya ini terletak di California di apa namanya, kota Minnesotanya, Minnesota apa Minnesota namanya ya? Hmm, Jadi dan ini pun, nama Minnesota, panjangnya tadi Islamic University gitu kan? Iya. Nah ini pengen tahu nih istilahnya di sana tuh berarti make bahasa pengantarnya bahasa apa yang dipakai? Nah, nah itu dia. Jadi karena memang kan terletak di Amerika ya, karena di California gitu kan. Karena kan mayoritas Amerika kan bahasa Inggris. Tapi di sini uniknya karena memang yang mendirikan tuh bukan asli orang Amerika sendiri, yaitu Profesor Walid Minisi. Walid Minisi ini aslinya orang Mesir gitu. Jadi dia dapat penangguhan jadi warga negara Amerika, kemudian dia mengembangkan Islam di sana dan membuat kampus. Jadi memang selain yang pastinya itu adalah bahasa Inggris ya, dan juga Ya. di sana ada kelas bahasa Arab juga.
Jadi memang kita sebagai yang pandai bahasa Arab, ya bisa juga untuk ikut kuliah di sana gitu, karena ada 2 opsi di sana, Inggris atau bahasa Arab gitu. Oh iya gitu. Jadi menarik juga nih berarti ya selain dari bahasa pengantarnya bahasa Inggris, akan tapi juga ada bahasa Arabnya gitu ya? Iya, benar. Terus nih, sempat baca-baca kan ini karena kuliahnya online dan kebetulan Adli posisinya di Indonesia nih kan. Nah ini gimana cara ngatur waktu belajarnya nih? Otomatis kan ini perbedaan waktunya cukup signifikan nih. Di sana jam berapa, di sini jam berapa gitu. Itu gimana itu cara ngatur waktunya itu? Iya. Nah, di sana itu kalau menyesuaikan dari waktu Indonesianya kan sekitar 12-an jam gitu ya, kalau dari patokan dari daerah Minnesota-nya sendiri. Tapi di sini uniknya karena memang rektornya ini yang punya universitas ini memang orang Mesir, ya Timur Tengah sana. Jadi mereka itu berkiblat kepada waktu Mekah. Jadi kita kalau di Mekah itu jarak dari Indonesia ke Mekah itu cuma 4 jam. Jadi memang Ya, 4 jam. oke. Jadi memang pusat waktu mereka itu mengarah ke waktu Mekah gitu. Jadi bisa dikondisikan lah kan 4 jam. Misalnya kalau misalnya di sana jam 4 sore, di sini jam 8 malam gitu. Oh bisa di seperti itu. Berarti ini, pusat, belajarnya ini di mana nanti nih kalau misalnya online? Pusatnya itu di kampus, yang di Minnesota-nya apa nanti dia yang berada di Timur Tengahnya? Ini gimana nih? Kayak masih sedikit belum paham nih. Itu dia. Jadi di Minnesota ini yang membuat jadi favorit di kalangan penuntut ilmu, terkhususnya yang berfokus kepada bahasa Arab. Jadi Minnesota ini mempermudah para penuntut ilmu atau yang hobi dengan bahasa Arab ini, mereka menyebarluaskan kampus mereka karena online tadi. Yang pertama itu pasti pusatnya di California sendiri. Oke. Dan ada juga yang dari Yordania, ada juga yang dari Turki, ada juga yang dari Sudan, Yaman, Saudi, terus ada yang dari Afrika juga, Mauritania kalau nggak salah itu. Pokoknya Mmm. menyebar gitulah, karena online sistemnya kan. Jadi memang rektor ini dia punya kawan-kawan di setiap negara. Jadi dia bisa menyebarluaskan online tadi, gitu. Oh begitu ya. Ini menarik nih sepertinya kampusnya ini ya. Sangat-sangat menarik ini seperti Ya. kampusnya. Pengen pengen nyoba cuman, kita udah, lanjut S2 juga ini kan masih di Indonesia juga. Iya, Oke. benar benar. Terus ini, beasiswa atau biaya sendiri di kampus ini? Nah, untuk beasiswa atau biayanya, kalau beasiswanya itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang ada di Minnesota sendiri, dari rektornya. Jadi misalnya nih, kita dari Indonesia gitu kan, hijrah lagi gitu kan, ke Minnesota gitu kan, atau California. Nah, itu mereka dapat beasiswa di sana. Maksudnya tuh gratis gitu. Perhimpunan mahasiswa dari Indonesia, kami juga ada dari Indonesia nih perhimpunan mahasiswanya. Jadi mereka bilang infonya itu beasiswa itu terkhusus untuk anak-anak yang ada di Minnesota saja. Adapun yang di luar Minnesota itu berbayar, tapi memang nggak semahal kampus-kampus online lainnya seperti yang lainnya gitu. Ini termasuk fleksibel lah. Kalau boleh tahu nih yang untuk di jenjang S1-nya yang Adli sendiri, sedang belajar di, di prodinya atau di jurusannya itu, berapa itu? 1 semester kah pembayarannya atau gimana? Kalau untuk pembayaran itu dia pembayaran sampai lunas, maksudnya kayak dipatokin dari S1 itu sekian dari kampusnya. Jadi misalnya kalau S1 nih kami di sana itu $650 untuk S1. Jadi Itu sampai memang selesai? 600, iya benar, dipatokin Mmm, gitu untuk S1 gitu. iya iya iya. Dan
tergantung kursnya juga kan. Kadang kursnya tuh 650 tuh 9 juta kalau uang kita. Kadang kalau misalnya lagi tinggi-tingginya tuh bisa sampai 10 juta. Jadi memang tergantung kursnya juga gitu. Berarti lumayan murah ya kayak, misalnya Iya, kursnya kita anggaplah 9 juta ini kan, hitungan kasarnya atau 10 juta itu udah sampai selesai itu kan 8 semester berarti kan? iya, iya. Dan Mmm. mungkin tambahannya mungkin pengurusan lain kan seperti pengiriman ijazah atau stempel dan yang lainnya gitu. Oh iya, tapi itu kan udah termasuk murah loh sebenarnya kalau kita Iya, bandingkan wah, di perkuliahan-perkuliahan online yang ada di negeri kita sendiri gitu. Kita cukup jauh lah mengetahui, pokoknya. heeh. Terus, pengalamannya nih, pengalaman dari belajar online ini gimana? Sementara kan, yang kita tahu biasanya kalau kita belajar online biasanya itu kan kalau, banyak anak-anak yang mengatakan bahwasanya ilmunya kurang dapet gitu, feel-nya kurang dapet. Apakah itu Adli sama juga nih, yang seperti ini? Sama nggak? Oh, oke. Ini menjawab stigma-stigma yang katanya kurang dapat feel-nya atau gimana tuh ya. Iya iya. Justru belajar online ini sangat efektif kalau menurut aku pribadi gitu. Karena memang kita bisa mengatur waktu sendiri gitu. Beda dengan misalnya kita harus bangun pagi misalnya ke offline gitu kan. Kita harus bangun sekian, harus gini gitu. Kalau di kuliah online ini tergantung kita enaknya di dosen atau enak kita sama dosen gimana, udah atur waktu gitu. Gitu. Jadi memang kita sendiri yang bisa menentukan waktunya dan mereka pun paham kondisi misalnya. Contoh nih, kayak misalnya katanya kalau kuliah online tuh sulit gitu kan, karena nggak terlalu dapat lah suasana kuliahnya. Iya iya, Tergantung benar benar. masing-masing pribadi sih kalau menurut aku ya. Nah, karena kembali ke niat aja gitu kan, untuk apa kuliah gitu kan. Kalau misalnya untuk ikut-ikutan ya tergantung juga sih semuanya. Iya iya, menarik menarik. Berarti, intinya itu bagaimana kita itu menganggap sebuah ilmu atau sebuah belajar itu penting atau enggak gitu ya. Jadi mau Iya, kita iya kuliah benar. mau kuliah offline pun kalau kita kuliahnya main-main ya sama aja, enggak gitu berarti ya kan? Iya. Terus, terus nih, misalnya kalau seandainya ada adik-adik kelas ini yang baru-baru tamat SMA atau baru-baru tamat dari pondok pesantren, mungkin yang mau melanjutkan studi ke tempat Adli belajar ini gimana caranya? Yang pasti itu ya, kalau dari kami dia kan nanti tuh ada tuh berita sharingnya yang tersebar di Facebook, kadang tersebarnya dari mulut ke mulut, maksudnya kayak broadcast WA gitu. Karena waktu itu pun juga akunya dapat info dari salah satu ustadz juga nggak sengaja gitu, Oh, ditawarin terus nengok. dari website berarti? Iya, awalnya itu kayak ada ustadz gitu kan, kok udah S2 aja gitu kan, nggak pernah nampak kuliah gitu kan, heran gitu. Mmm. Terus tanya, kuliah di mana ustadz gitu, kok S2 aja, terus ditunjukin Facebooknya ada apa ya kan, Facebook resmi dari kampusnya kan, coba aja nih masuk sini ya, kita ini serasa internasional banget kata ustadz ini. Orang-orang Saudi juga banyak yang orang Saudi kan, Saudi itu kan terkenal apa ya, banyak mereka tuh pengusaha gitu kan. Mereka tuh mengambil S1-nya tuh di sana rata-rata kebanyakan. Oh, jadi nanti, kebanyakan yang di sini nih memang orang-orang yang sibuk gitu ya, maksudnya yang mungkin ada Iya, kesibukan lain, tapi mereka tuh tetap ingin belajar gitu, tetap ingin belajar gitu ya, garis bawahnya itu tetap ingin belajar, jadi iya, mereka mendaftar ke sini. iya, Oke nanti, kalau boleh tahu nanti, Abang iya, minta boleh ininya, tahu. apa namanya, alamat Facebooknya, jadi mungkin bisa Abang share nanti di deskripsi podcast kita hari ini nanti gitu kan. Siap, siap, Kemudian, siap, di apa siap, namanya, siap. ya di apa, di kampus ini sendiri untuk masuknya itu ada tesnya atau enggak? Nah, iya. Kalau untuk kampusnya sendiri, gimana cara masuknya? Apakah ada tes itu? Karena yang tadinya di
apa namanya, tanda kutipnya kita bayar. Jadi mereka itu timbal baliknya itu meluluskan kita gitu. Jadi bagi yang intinya kita bisa bahasa Arab, kemudian kita bisa terbiasa dengan mendengar bahasa Arab, orang-orang bahasa Arab kan kalau orang-orang Arab itu kan berbicara bahasa Arab itu kan cepat-cepat gitu ya. Maksudnya kayak udah kayak kita aja ngomong bahasa Indonesia ke orang Arab gitu. Karena udah Gitu. terbiasa. Jadi memang harus ada basic bahasa Arabnya dulu. Kalau untuk tesnya pun enggak ada. Kita begitu kita bilang kita ingin masuk, kemudian nanti ditunjukkannya mau masuk fakultas apa, sekian harganya, kemudian kita bilang fakultas ini pembayaran dia tuh 3 kali pembayaran dari $650 itu 3 kali pembayaran. Gitu. Jadi memang Udah langsung masuk begitu udah kita murah bayar yang gitu bisa pertama. dicicil ya. Iya, itu pula kalau misalnya enggak ini kita enggak langsung cash gitu. Oke oke oke. Jadi ini, terakhir. Ada ini enggak, ada sebuah kata motivasi nggak buat adik-adik yang ingin belajar atau yang sedang belajar, sedang di bangku perkuliahan? Apa nih, ada motivasi nggak kira-kira? Aduh, motivasi sih jauh ya. Ini nasihat untuk pribadi aku dan kita semua pendengar yang mendengarkan podcast ini, bahwasannya ketika sesuatu kesempatan itu nampak di depan mata kita, datang aja, terus lakukan, jangan menunggu besok. Karena bisa jadi itu adalah rezeki dan kesempatan kita. Ya seperti halnya kayak waktu itu kan, sebenarnya aku nggak bisa juga sampai ke kuliah ini ya. Tapi karena waktu itu jumpa dengan seorang ustadz dan tiba-tiba S2 kok bisa gitu kan. Dari mana beli ijazah atau gimana gitu kan. Akunya heran juga. Kemudian kutanya, kemudian ustadznya menyodorin kuliah Minnesota ini, ya udah, oh ini ada kesempatan nih, peluang. Walaupun jadi sibuk apa di sela-sela kerja, tapi masih bisa ngerasain suasana kuliah walaupun memang kan via online. Tapi itu suatu kesempatan yang sangat besar buat kita yang mungkin dibatasi gerak jam terbang kita dengan orang tua, tapi dari rumah pun kita bisa merasakan suasana kuliah gitu. Itu Oke. kalau menurut aku pribadi. Oke oke, ini sepertinya nasehatnya panjang, tapi intinya itu sebenarnya apapun kesempatan yang ada di depan mata, ambil aja gitu ya kan. Karena kita nggak tahu yang Iya mana yang benar. akan menjadi rezeki kita gitu kan. Ya, gitu dia. Oke oke oke. Ini menarik sekali nih buat adik-adik, teman-teman yang memang pengen kuliah di sini sepertinya bisa dicoba ini. Mungkin lagi ada kesibukan, mungkin sedang berdagang ataupun sedang ada bisnis ataupun kesibukan lainnya, ini bisa untuk dicoba di samping dengan kuliahnya murah juga ya, kemudian banyak sekali ilmu Iya. yang bisa didapat. Jadi terima kasih Adli udah mau mampir ke Iya, Bang, podcast-nya sama-sama. Rafiq Bang. Aklam. Semoga kita bisa berbincang-bincang Wes. lagi ya di lain Iya, ya. waktu. Ini perbincangannya lumayan menarik, Amin, amin. mungkin ke depannya kita cari topik-topik yang lebih baik mungkin ya. Insyaallah, insyaallah. Jadi ya terima kasih Adli dan terima kasih juga buat para yang Iya, mendengarkan Bang. podcast ini, semoga ini bermanfaat. Terakhir, assalamualaikum Mhm. warahmatullahi wabarakatuh.